Warahmatullahi wabarakatuh. Siang anak-anak, masuklah materi kita bab 2 tentang tes eklamasi. Di sini ada peristiwa alam dan sosial di sekitar kita. A. Pengertian dari tes eklamasi. B. Mengidentifikasi informasi dalam tes eklamasi. C. Konstruksi informasi tes eklamasi. D. Analisis struktur dan kebahasan tes eklamasi. E. Produksi tes eklamasi. Pengertian dari tes eklamasi adalah bertujuan untuk menjelaskan proses suatu fenomena alam dan fenomena sosial. Tes eklamasi ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Ciri-ciri tes eklamasi ada 4. 1. Struktur terdiri atas pernyataan umum, proses, deretan, penjelasan, dan penutup. 2. Memuat informasi sesungguhnya atau fakta. 3. Memuat informasi bersifat keilmuan. 4. Menjelaskan suatu kondisi atau fenomena. Identifikasi informasi dalam tes eksplanasi ada 2. Fakta, gagasan pokok. Fakta adalah peristiwa atau kejadian yang sesungguh-sungguh terjadi. Gagasan pokok atau gagasan utama adalah gagasan yang dijadikan dasar dalam pengembangan kalimat. Gagasan utama terdapat pada kalimat utama. Konstruksi informasi tes eklamasi ada 2. Bagian-bagian tes eklamasi, susunan ulang tes eklamasi. Bagian-bagiannya, tes eklamasi diawali dengan pendahuluan yang berisi pernyataan umum. Kemudian pernyataan umum tersebut dijelaskan oleh beberapa deretan penjelas. Beberapa penjelas tersebut kadang-kadang disimpulkan dalam bagian penutup. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan pada saat mengapraksi tes eklamasi. A. Membaca tes dengan cermat dan teliti. B. Mencatat gagasan-gagasan penting yang tersirat dalam tes. C. Menyusun dan mengembangkan intisari tes berdasarkan gagasan-gagasan penting dengan bahasa Anda sendiri. Analisis struktur dan kebahasaan terbagi 2. Struktur tes eklamasi. 2. Kebahasaan tes eklamasi. Struktur tes eklamasi terbagi 3. Penjelasan umum, penjelasan proses, dan penutup. Kebahasaan terbagi 4. Keterangan waktu, istilah, konjuksi antar kalimat, dan kebahasaan. Produksi tes eklamasi adalah terdiri dari pola pengembangan dalam tes eklamasi, langkah-langkah penulisan tes eklamasi, penyuntingan tes eklamasi. Pola pengembangan tes eklamasi terbagi 2. Pola pengembangan sebab akibat, pola pengembangan proses. Di sini pola pengembangan proses terbagi dari menentukan topik, tema, menentukan tujuan penulisan, pengembangan data dan berbagai sumber, menyusun kerangka, mengembangkan kerangka menjadi kerangka eklamasi. Langkah-langkah penyuntingan, membaca kalimat demi kalimat secara teliti digunakan untuk menentukan kesalahan yang terjadi pada penulis tes eklamasi. B. Membenarkan kesalahan terjadi pada penulisan tes. C. Memeriksa keterpaduan paragraf untuk menemukan kesalahan. D. Memperbaiki keruntutan paragraf yang tidak tepat. Dapat dilakukan dengan cara membuang kalimat tidak padu, menempatkan paragraf pada urutan tepat, atau menambah paragraf runtut. Sekian. Bisa lah, udah itu.